Tata dasar Gemit. Pembukaan. 1. Bahwa oleh bimbingan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Gereja Masehi Injili di Timor, disingkat Gemit, telah lahir melalui upaya badan-badan pekabaran Injil Belanda, berlatar belakang tradisi Hervorm yang bersumber pada ajaran Calvin. Melalui upaya pekabaran Injil tersebut terbentuklah jemaat-jemaat Masehi di daerah bagian Afdeling, Timor, kecuali subbagian Onderafdeling, Sumba. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1947 jemaat-jemaat itu membentuk diri menjadi sebuah gereja mandiri yang disebut Gemit, sebagai bagian dari gereja Protestan di Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa oleh tuntunan Roh Kudus, Gemit yang adalah wujud persekutuan jemaat-jemaat Masehi yang berada di daerah bagian Afdeling, Timor, kecuali subbagian Onderafdeling, Sumba, mengaku dan menyatakan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, sebagai dasar hidup dan pelayanannya. Bandingkan 1 Korintus 3 ayat 11. 3. Bahwa oleh kehendak Allah, Gemit lahir dan bertumbuh di tengah keragaman suku pulau, latar belakang adat, nilai budaya, sejarah, dan geografis anggotanya. Karena itu Gemit memahami dirinya sebagai sebuah keluarga Allah, Familia Dei, yang didasarkan pada ketritunggalan Allah. Bandingkan Efesus 2 ayat 19-20. Dalam terang pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah, Gemit percaya bahwa Allah hendak mengikat persaudaraan seperti yang dialami dalam gereja dengan seluruh umat manusia, bahkan dengan segenap ciptaannya. 4. Bahwa Gemit mengakui dan menerima Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah dan atas dasar itu merayakan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Berdasarkan pengakuannya terhadap Alkitab, Gemit menerima dan menjadikan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius sebagai pengakuan iman oikumenis. Di samping itu dalam menggumuli imannya dalam konteksnya yang khas, Gemit merumuskan pengakuan imannya sendiri. 5. Bahwa Gemit yang hidup dalam dunia yang terus berubah terpanggil bersama gereja segala abad dan tempat untuk terlibat dalam rencana Allah bagi keselamatan isi dunia. Pemahaman Gemit akan misinya bersumber pada visi kerajaan Allah. Untuk mewujudkan visi itu maka Gemit terlibat dalam misi Allah dengan merumuskan dan melaksanakan panggilan dan amanatnya dalam apa yang disebut sebagai panca pelayanan, persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penata layanan. 6. Bahwa dalam menata dirinya sebagai institusi atau lembaga, Gemit menerapkan sistem kelembagaan presbiterial sinodal yang didasari oleh prinsip imamat orang percaya dan Ecclesia Reformata Semper Reformanda atau gereja senantiasa memperbaharui diri. 7. Bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di tengah-tengah dunia, maka Gemit memandang perlu melakukan perubahan menyeluruh terhadap tata dasar Gemit 1999 sekaligus menetapkan tata dasar Gemit 2010. Bab 1. Nama. Pasal 1. Nama gereja adalah Gereja Masehi Injili di Timor, disingkat Gemit. Bab 2. Hakikat, dasar, dan bentuk. Bagian pertama. Hakikat. Pasal 2. Hakikat Gemit. Gemit adalah: Poin A. Persekutuan milik Tuhan yang berdiri atas iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjalankan kehidupannya sebagai keluarga Allah yang dirupakan oleh jemaat klasis dan sinode. B. Persekutuan jemaat-jemaat sebagai basis penyelenggaraan kehidupan dan pelayanan Gemit. C. Persekutuan orang-orang beriman yang dipanggil untuk hidup dan melayani sebagai hamba Tuhan. Pasal 3. Hakikat jemaat. Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota Gemit pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu di mana firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujud nyatakan. Pasal 4. Hakikat klasis. Klasis adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat Gemit yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan program kebersamaan di wilayah tertentu. Pasal 5. Hakikat sinode. Sinode adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat Gemit yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan program kebersamaan pada lingkup terluas. Bagian kedua. Dasar. Pasal 6.
Dasar Gemit adalah Yesus Kristus. Bandingkan 1 Korintus 3 ayat 11. Bagian ketiga. Bentuk. Pasal 7. Kedudukan. Ayat 1. Gemit adalah gereja bagian mandiri, GBM, dalam Gereja Protestan di Indonesia, GPI, sekaligus anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan bagian dari Gereja Kristen yang Esa. Ayat 2. Gemit dirupakan oleh jemaat-jemaat di daerah bagian Afdeling, Timor, kecuali subbagian Onderafdeling, Sumba. Pasal 8. Sistem pemerintahan. Ayat 1. Gemit dikelola berdasarkan pengakuan akan pemerintahan Yesus Kristus atau kristokrasi. Ayat 2. Gemit dikelola menurut sistem presbiterial sinodal dengan jemaat klasis dan sinode sebagai perupaannya. Ayat 3. Penerjemahan sistem ini dalam ranah kepemimpinan nampak dari kehadiran para presbiter sebagai perutusan dari jemaat-jemaat baik dalam persidangan maupun untuk menempati jabatan pemerintahan dalam gereja. Ayat 4. Dalam menerapkan sistem ini, persidangan merupakan wadah utama bagi kebersamaan dalam mencari dan menemukan kehendak Allah Tritunggal. Bab 3. Pengakuan dan ajaran. Bagian pertama. Pengakuan. Pasal 9. Pengakuan iman. Ayat 1. Gemit mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 2. Gemit mengakui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah. Ayat 3. Gemit merayakan baptisan kudus dan perjamuan kudus sebagai sakramen. Ayat 4. Gemit menerima rumusan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius sebagai pengakuan iman oikumenis. Ayat 5. Sesuai dengan tuntutan hakiki untuk mengaku imannya dengan jelas dan bermakna, Gemit merumuskan dan menetapkan pengakuan imannya. Bagian kedua. Ajaran. Pasal 10. Ayat 1. Ajaran Gemit bersumber dari kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai firman Allah. Ayat 2. Ajaran Gemit mencakup pemahaman tentang Allah, dunia, gereja, dan konteksnya. Ayat 3. Gemit wajib mengkaji dan merumuskan ajarannya secara benar, jelas, dan dinamis. Ayat 4. Gemit wajib menyelenggarakan pengajarannya secara setia, tertib, dan benar kepada setiap anggotanya sebagai pedoman hidup. Bab 4. Panggilan dan amanat. Bagian pertama. Umum. Pasal 11. Panggilan. Gemit dipanggil oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam melaksanakan tugas kerasulan gereja yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 12. Amanat. Ayat 1. Amanat kerasulan adalah tugas gereja untuk memberitakan dan mewujudkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia ini. Ayat 2. Gemit menerima dan melaksanakan amanat kerasulan dalam ketaatan dan penyembahan kepada Allah. Ayat 3. Pelaksanaan amanat kerasulan Gemit bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang damai sejahtera sebagai perwujudan dari kasih dan keadilan Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan. Ayat 4. Amanat kerasulan itu diwujudkan dalam pemberitaan firman Allah dan pelayanan sakramen serta pelaksanaan panca pelayanan Gemit. Bagian kedua. Panca pelayanan Gemit. Pasal 13. Panca pelayanan Gemit meliputi persekutuan, koinonia, kesaksian, marturia, pelayanan kasih, diakonia, ibadah, liturgia, dan penata layanan oikonomia. Paragraf 1. Persekutuan. Pasal 14. Ayat 1. Gemit memahami dirinya sebagai persekutuan yang didasarkan pada karya Allah Tritunggal. Ayat 2. Gemit menyebut dirinya sebagai keluarga Allah, Familia Dei. Ayat 3. Sebagai keluarga Allah, Gemit wajib. Poin A. Memelihara keutuhan persekutuan di antara semua anggotanya. Poin B. Menjadi kekuatan yang merukunkan dan mengembangkan semangat persaudaraan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam kehadirannya di dunia. Paragraf 2. Kesaksian. Pasal 15. Ayat 1. Gemit menerima tugas untuk memberitakan dan mewujud nyatakan Injil Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Ayat 2. Gemit dalam melaksanakan tugas kesaksiannya wajib. Poin A. Menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada semua manusia dan segenap ciptaan. Poin B. Mengajarkan firman Allah, mengembangkan teologi dan ajaran berdasarkan Alkitab.
Poin C. Memperdengarkan suara kenabiannya dalam segala situasi. Ayat 3. Kesaksian Gemit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan penuh tanggung jawab, semangat cinta kasih komunikatif, dan menghargai pihak lain. Paragraf 3. Pelayanan kasih. Pasal 16. Ayat 1. Gemit dalam melaksanakan pelayanan kasih meneladani Yesus Kristus sebagai hamba dan pelayan Allah yang sejati. Ayat 2. Gemit dalam melaksanakan pelayanan kasih wajib. Poin A. Menjalankan diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif. Poin B. Berpihak kepada yang lemah dan terpinggirkan dalam rangka mewujudkan kasih Allah. Paragraf 4. Ibadah. Pasal 17. Ayat 1. Gemit melaksanakan ibadah sebagai akta iman dan penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran di segala tempat dan waktu. Ayat 2. Ibadah merupakan perwujudan relasi yang benar dengan Allah Tritunggal dan tanda syukur atas pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungannya. Ayat 3. Gemit dalam melaksanakan ibadahnya wajib. Poin A. Mengembangkan ibadah kontekstual. Poin B. Mendorong agar ibadah liturgis dapat diimplementasikan dalam ibadah karya sebagai ibadah yang sejati. Paragraf 5. Penata layanan. Pasal 18. Ayat 1. Gemit terpanggil untuk menata diri, lingkungan hidup, dan lingkungan sosialnya sebagai rumah tangga Allah. Ayat 2. Gemit dalam melaksanakan tugas penata layanannya wajib. Poin A. Menata diri yang mencakup manajemen pelayanan dan pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta perbendaharaan. Poin B. Menata dan menanggulangi krisis lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Bab 5. Hubungan oikumenis. Pasal 19. Hubungan Gemit dengan gereja lain. Gemit terpanggil untuk menciptakan dan memelihara hubungan oikumenis dengan gereja-gereja lain tanpa kehilangan jati dirinya, berdasarkan ajaran Alkitab sebagai landasan hidup dan pelayanan gereja. Pasal 20. Hubungan Gemit dengan organisasi Kristen dan lembaga-lembaga oikumenis. Ayat 1. Gemit terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi Kristen dalam rangka melaksanakan amanat kerasulannya di dunia. Ayat 2. Gemit terbuka mengadakan hubungan dan kerjasama oikumenis dengan lembaga-lembaga oikumenis baik pada lingkup nasional, regional, dan internasional untuk membangun persaudaraan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Pasal 21. Hubungan Gemit dengan agama lain. Ayat 1. Gemit memandang agama-agama lain sebagai wadah di mana Tuhan Allah juga berkarya untuk menyatakan kebenaran dan keselamatannya. Ayat 2. Gemit mengembangkan hubungan dialogis dengan agama-agama lain dalam rangka tanggung jawab bersama demi keadilan, kebenaran, perdamaian, keutuhan ciptaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pasal 22. Hubungan Gemit dengan negara dan masyarakat. Ayat 1. Hubungan gereja dengan negara dan masyarakat merupakan hubungan kemitraan setara yang dialogis, dinamis, dan kritis. Ayat 2. Gemit sebagai kekuatan masyarakat sipil, secara sungguh-sungguh mengupayakan pemberdayaan dan penyiapan anggota gereja untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat 3. Gemit terpanggil menyampaikan suara kenabiannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 23. Hubungan Gemit dengan lingkungan hidup. Ayat 1. Gemit mengakui makhluk ciptaan Allah yang lain sebagai sesama ciptaan. Ayat 2. Gemit terpanggil untuk mengatasi krisis lingkungan hidup. Ayat 3. Gemit bertugas untuk merawat alam semesta ciptaan Allah demi keberlanjutannya. Bab 6. Keanggotaan. Pasal 24. Kedudukan anggota. Ayat 1. Anggota Gemit adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam persekutuan jemaat-jemaat Gemit. Ayat 2. Anggota Gemit terdiri dari: Poin A. Mereka yang dilahirkan dalam keluarga Gemit. Poin B. Mereka yang telah dibaptiskan di dalam salah satu jemaat Gemit. Poin C. Anggota gereja lain atau penganut agama lain yang telah diterima menjadi anggota Gemit. Ayat 3.
Gemit mengakui kedudukan setiap anggota sebagai subjek pelaksanaan amanat kerasulan. Pasal 25. Hak anggota. Ayat 1. Setiap anggota Gemit berhak mendapat pelayanan Gemit. Ayat 2. Setiap anggota Gemit berhak untuk diperlengkapi sebagai orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 3. Anggota Gemit yang masih dalam usia anak berdasarkan perjanjian Allah berhak mendapat baptisan asuhan, pendidikan, dan pelayanan pastoral sehingga mencapai kedewasaan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pasal 26. Tanggung jawab anggota. Setiap anggota Gemit memiliki kewajiban untuk mewujudkan tanggung jawabnya secara aktif dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penata layanan. Pasal 27. Penerimaan dan perpindahan anggota. Ayat 1. Gemit menerima anggota gereja atau penganut agama lain yang telah memenuhi syarat. Ayat 2. Gemit memberikan persetujuan perpindahan anggotanya antar jemaat dalam lingkungan Gemit atau ke gereja-gereja saudara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bab 7. Jabatan gerejawi. Pasal 28. Pengertian. Jabatan gerejawi adalah pemberian Yesus Kristus yang dimaksudkan untuk memperlengkapi anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dalam gereja dan masyarakat. Bandingkan Efesus 4 ayat 11-12. Pasal 29. Kedudukan. Ayat 1. Pejabat gereja adalah pelayan Yesus Kristus. Ayat 2. Para pejabat gereja diangkat dari antara anggota jemaat berdasarkan prinsip imamat orang percaya. Ayat 3. Pejabat gereja selain pendeta adalah anggota jemaat yang dipilih dan dipercayakan oleh jemaat dalam pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan visi kerajaan Allah dan memimpin pelaksanaan misi yang dipercayakan Yesus Kristus kepada gerejanya. Pasal 30. Jenis. Ayat 1. Jabatan gerejawi di Gemit terdiri dari jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian. Ayat 2. Jabatan pelayanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah jabatan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Ayat 3. Jabatan pendeta merupakan jabatan seumur hidup, sedangkan jabatan penatua, diaken, dan pengajar merupakan jabatan periodik. Ayat 4. Jabatan keorganisasian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah jabatan pada badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan. Ayat 5. Jabatan-jabatan pelayanan diterima melalui ibadah penahbisan yaitu dengan penumpangan tangan, sedangkan jabatan keorganisasian diawali dengan suatu perhadapan, dan diakhiri dengan ibadah purnalayan. Pasal 31. Tugas. Ayat 1. Para pejabat gereja bertugas menerjemahkan visi kerajaan Allah dan memimpin pelaksanaan misi yang dipercayakan Yesus Kristus kepada gerejanya. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat pelayanan dan pejabat keorganisasian saling melengkapi. Ayat 3. Tanggung jawab mendasar dari para pejabat gereja adalah melayankan tugas pastoral. Pasal 32. Fungsi. Jabatan gerejawi berfungsi untuk mewujudkan 3 jabatan Yesus Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Bab 8. Disiplin dan pendidikan. Pasal 33. Disiplin. Ayat 1. Gemit melaksanakan disiplin untuk menata kehidupan anggota-anggotanya agar hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus yang taat pada kehendak Allah Bapa dan mengasihi sesama tanpa pamrih. Ayat 2. Jika seseorang menyimpang dari kehidupan yang sepadan dengan panggilan Allah, maka kepadanya dikenakan tindakan disiplin. Ayat 3. Tindakan disiplin itu dilaksanakan dalam kasih, semangat pastoral, dan pengampunan. Ayat 4. Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi disiplin ajaran, disiplin hidup, dan disiplin jabatan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dalam peraturan pokok Gemit. Pasal 34. Pendidikan. Ayat 1. Gemit melaksanakan pendidikan sebagai pengawasan dan pertimbangan yang mencakup pelayanan teologi, perbendaharaan, dan administrasi dalam semangat pastoral. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Bab 9. Lingkup Gemit. Bagian pertama. Jemaat. Pasal 35. Kedudukan jemaat. Ayat 1.
Jemaat merupakan bagian integral dari Gemit. Ayat 2. Jemaat adalah basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan Gemit. Pasal 36. Pembentukan jemaat. Ayat 1. Pembentukan jemaat dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jemaat diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Pasal 37. Pembangunan jemaat. Ayat 1. Pembangunan jemaat diselenggarakan berdasarkan pengakuan dan ajaran Gemit untuk mewujudkan jemaat misioner. Ayat 2. Pembangunan jemaat dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat. Ayat 3. Dalam rangka pembangunan jemaat, jemaat dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, melayani, beribadah, dan menatalayani dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 4. Dalam rangka pembangunan jemaat, majelis jemaat bertugas untuk: Poin A. Memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pengakuan dan ajaran Gemit berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Poin B. Melaksanakan amanat kerasulan dalam segala bidang kehidupan berdasarkan program pelayanan jemaat secara terencana. Poin C. Menyelenggarakan proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup jemaat, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup klasis dan sinode sesuai dengan ketentuan organisasi dan manajemen pelayanan Gemit. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya, majelis jemaat bertanggung jawab kepada jemaat melalui persidangan jemaat sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Pasal 38. Perangkat organisasi jemaat. Perangkat organisasi jemaat terdiri dari persidangan jemaat dan majelis jemaat. Bagian kedua. Klasis. Pasal 39. Kedudukan klasis. Ayat 1. Klasis merupakan bagian integral dari Gemit. Ayat 2. Klasis sebagai wadah kebersamaan jemaat-jemaat di wilayah tertentu. Ayat 3. Klasis secara organisatoris berperan sebagai wadah musyawarah antara majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode. Pasal 40. Pembentukan klasis. Ayat 1. Pembentukan klasis dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan klasis diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Pasal 41. Pengembangan klasis. Ayat 1. Pengembangan klasis diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pokok Gemit. Ayat 2. Pengembangan klasis dilaksanakan oleh seluruh jemaat di lingkup klasis. Ayat 3. Dalam rangka pengembangan klasis, maka klasis berwenang untuk: Poin A. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program pelayanan kebersamaan jemaat-jemaat dalam lingkup klasis serta tugas lainnya yang ditetapkan oleh persidangan klasis. Poin B. Bersama-sama dengan jemaat-jemaat melaksanakan tata Gemit. Poin C. Melaksanakan amanat kerasulan Gemit dalam segala bidang kehidupan berdasarkan program pelayanan klasis secara terencana. Poin D. Mendampingi jemaat-jemaat dalam lingkup klasis dalam rangka pembangunan jemaat untuk perwujudan jemaat misioner. Ayat 4. Dalam rangka pengembangan klasis, maka klasis bertugas untuk: Poin A. Menampung pergumulan jemaat-jemaat untuk dituangkan dalam program pelayanan kebersamaan klasis atau untuk diteruskan ke lingkup sinode. Poin B. Menggalang partisipasi jemaat-jemaat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan oikumenis, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Poin C. Memberdayakan jemaat-jemaat dalam lingkup klasis dalam rangka pelaksanaan tugas panggilan gereja secara tepat dan efektif. Poin D. Melaksanakan dan mengembangkan proses komunikasi timbal balik yang dinamis dan terus-menerus dengan majelis sinode, jemaat-jemaat dalam lingkup klasis, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan klasis. Poin E. Membantu majelis sinode dalam rangka penjemaatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan sinodal di jemaat-jemaat dalam lingkup klasis. Poin F. Berkoordinasi dengan majelis sinode menata pembentukan jemaat, penempatan, dan mutasi pendeta serta penyelesaian masalah. Poin G. Bersama dengan majelis jemaat dan majelis sinode bertanggung jawab terhadap pengelolaan perbendaharaan Gemit. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya, majelis klasis bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat dan sinode Gemit dalam persidangan sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Pasal 42.
Perangkat organisasi klasis. Perangkat organisasi klasis terdiri dari persidangan klasis dan majelis klasis. Bagian ketiga. Sinode. Pasal 43. Kedudukan Sinode. Ayat 1. Sinode merupakan bagian integral dari Gemit. Ayat 2. Sinode merupakan wadah kebersamaan jemaat-jemaat Gemit. Ayat 3. Kedudukan jemaat-jemaat Gemit dalam Sinode adalah setara. Ayat 4. Sinode secara organisatoris berperan sebagai wadah musyawarah dan melalui persidangan mengambil keputusan terluas yang mengikat Gemit secara keseluruhan. Pasal 44. Pengembangan Sinode. Ayat 1. Pengembangan Sinode diselenggarakan berdasarkan peraturan pokok Gemit. Ayat 2. Pengembangan Sinode dilaksanakan oleh seluruh jemaat Gemit. Ayat 3. Dalam rangka pengembangan Sinode, maka Sinode berwenang untuk: Poin A. Menetapkan tata dasar. Poin B. Menetapkan peraturan pokok. Poin C. Menetapkan rencana pelayanan sinodal. Poin D. Menyelenggarakan proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup sinode sesuai dengan ketentuan organisasi dan manajemen pelayanan Gemit. Poin E. Menata pembentukan jemaat, penempatan, dan mutasi pendeta serta penyelesaian masalah dalam koordinasi dengan majelis jemaat dan majelis klasis. Poin F. Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban majelis sinode. Ayat 4. Dalam rangka pengembangan sinode, maka sinode bertugas untuk: Poin A. Melaksanakan persidangan sinode dan persidangan sinode istimewa. Poin B. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis sinode berkenaan dengan bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih ibadah, dan penata layanan. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya, majelis sinode bertanggung jawab kepada persidangan sinode sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Pasal 45. Perangkat organisasi sinode. Perangkat organisasi sinode terdiri dari persidangan sinode dan majelis sinode. Bab 10. Struktur organisasi. Bagian pertama. Struktur organisasi jemaat. Pasal 46. Persidangan jemaat. Ayat 1. Persidangan jemaat merupakan wadah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan hidup dan pelayanan jemaat. Ayat 2. Persidangan di lingkup jemaat terdiri dari: Poin A. Persidangan jemaat. B. Persidangan jemaat istimewa. C. Persidangan majelis jemaat. D. Persidangan mata jemaat. E. Persidangan majelis mata jemaat. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup jemaat diatur dalam peraturan pokok Gemit. Pasal 47. Badan pelayanan jemaat. Ayat 1. Badan pelayanan lingkup jemaat adalah majelis jemaat. Ayat 2. Majelis jemaat merupakan jabatan keorganisasian yang terbentuk dari para pejabat pelayanan yaitu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Ayat 3. Majelis jemaat dipilih dan diangkat dalam persidangan jemaat, serta ditahbiskan dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 4. Majelis jemaat hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota. Ayat 5. Majelis jemaat bertugas untuk: Poin A. Menyelenggarakan persidangan jemaat. B. Memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat. C. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan anggota jemaat dalam rangka perwujudan jemaat misioner. D. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan majelis jemaat UPPMJ. Ayat 6. Majelis jemaat mewakili jemaat sesuai tata Gemit. Ayat 7. Majelis jemaat dalam melaksanakan tugasnya membentuk struktur Badan Pembantu Pelayanan Jemaat BPPJ sesuai rekomendasi persidangan jemaat dan mengangkat anggota-anggotanya serta menetapkan unit pembantu pelayanan majelis jemaat UPPMJ. Ayat 8. Majelis jemaat dalam melaksanakan tugasnya bermitra dan berkonsultasi dengan majelis klasis dan majelis sinode. Ayat 9. Majelis jemaat bertanggung jawab kepada jemaat dalam persidangan jemaat sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Paragraf 1. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat. Pasal 48. Ayat 1.
Jemaat melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada Majelis Jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat sesuai dengan kebutuhan pelayanan lingkup jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Jemaat. Ayat 2. Anggota-anggota Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dipilih dari antara pendeta emeritus, penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan Majelis Jemaat. Ayat 3. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dapat terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ) dan badan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan jemaat. Ayat 4. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap badan pembantu pelayanan jemaat bermitra dan berkonsultasi dengan badan pembantu pelayanan di lingkup jemaat klasis dan sinode. Ayat 6. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat bertanggung jawab kepada jemaat dalam persidangan jemaat melalui Majelis Jemaat. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Jemaat diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 2. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat. Pasal 49. Ayat 1. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat untuk membantu Majelis Jemaat Harian dalam melaksanakan panca pelayanan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Bagian kedua. Struktur organisasi klasis. Pasal 50. Persidangan klasis. Ayat 1. Persidangan klasis merupakan wadah pengambilan keputusan jemaat-jemaat gemit dalam lingkup klasis sesuai dengan kehendak Tuhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan program pelayanan kebersamaan. Ayat 2. Persidangan di lingkup klasis terdiri dari: Poin A. Persidangan klasis. B. Persidangan klasis istimewa. C. Persidangan majelis klasis. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup klasis diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Pasal 51. Badan Pelayanan Klasis. Ayat 1. Badan Pelayanan Lingkup Klasis adalah Majelis Klasis. Ayat 2. Majelis Klasis diusulkan oleh jemaat-jemaat dalam klasis dari antara presbiter dalam klasis tersebut. Ayat 3. Majelis klasis dipilih dan diangkat dalam persidangan klasis dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 4. Majelis klasis hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota. Ayat 5. Majelis klasis bertugas untuk: Poin A. Menyelenggarakan persidangan klasis. B. Memimpin dan mengoordinasikan kebersamaan jemaat-jemaat dalam melaksanakan pelayanan di lingkup klasis. C. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan jemaat-jemaat dalam rangka perwujudan jemaat misioner. D. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan majelis klasis UPPMK. E. Mendampingi majelis jemaat dalam penyelesaian masalah-masalah di lingkup jemaat. F. Memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak lain dalam lingkup klasis dan antar klasis berdasarkan koordinasi dengan majelis jemaat dalam lingkup klasis dan majelis sinode. Ayat 6. Majelis klasis mewakili klasis sesuai tata gemit. Ayat 7. Majelis klasis dalam melaksanakan tugasnya membentuk struktur Badan Pembantu Pelayanan Klasis BPPK sesuai rekomendasi persidangan klasis dan mengangkat anggota-anggotanya, serta menetapkan unit pembantu pelayanan majelis klasis UPPMK. Ayat 8. Majelis klasis dalam melaksanakan tugasnya bermitra dan berkonsultasi dengan majelis jemaat dan majelis sinode. Ayat 9. Majelis klasis bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat dalam persidangan klasis sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Paragraf 1. Badan Pembantu Pelayanan Klasis. Pasal 52. Ayat 1. Klasis melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada majelis klasis untuk membentuk struktur Badan Pembantu Pelayanan Klasis sesuai dengan kebutuhan pelayanan klasis dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis klasis. Ayat 2. Anggota-anggota Badan Pembantu Pelayanan Klasis dipilih dari antara pendeta emeritus, pendeta penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan majelis klasis. Ayat 3.
Badan Pembantu Pelayanan Klasis terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Klasis BPPPK dan badan-badan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan klasis. Ayat 4. Badan Pembantu Pelayanan Klasis diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap badan pembantu Poliana Klasis bermitra dan berkonsultasi dengan badan pembantu pelayanan di lingkup jemaat klasis dan sinode. Ayat 6. Badan Pembantu Pelayanan Klasis bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat dalam persidangan klasis melalui majelis klasis. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Klasis diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 2. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Klasis. Pasal 53. Ayat 1. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Klasis dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Klasis untuk membantu Majelis Klasis harian dalam melaksanakan panca pelayanan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan Majelis Klasis diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Bagian ketiga. Struktur organisasi sinode. Pasal 54. Persidangan sinode. Ayat 1. Persidangan sinode merupakan wadah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentang hal-hal yang menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab sinode. Ayat 2. Persidangan di lingkup sinode terdiri dari: Poin A. Persidangan sinode. B. Persidangan sinode istimewa. C. Persidangan majelis sinode. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup sinode diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Ayat 4. Khusus mengenai peraturan pemilihan majelis sinode ditetapkan dalam persidangan sinode. Pasal 55. Badan Pelayanan Sinode. Ayat 1. Badan Pelayanan Lingkup Sinode adalah Majelis Sinode. Ayat 2. Majelis Sinode diusulkan oleh jemaat-jemaat dari antara para presbiter untuk dipilih dan diangkat dalam persidangan sinode dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 3. Majelis Sinode hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota. Ayat 4. Majelis Sinode bertugas untuk: Poin A. Menyelenggarakan persidangan sinode. B. Memimpin dan mengoordinasikan pelayanan lingkup sinode. C. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam rangka perwujudan jemaat misioner. D. Mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan Majelis Sinode UPPMS. E. Memelihara dan mengembangkan hubungan oikumenis di lingkup lokal, nasional, dan global. Ayat 5. Majelis Sinode mewakili Gemit sesuai tata Gemit. Ayat 6. Majelis Sinode dalam melaksanakan tugasnya membentuk struktur Badan Pembantu Pelayanan Sinode BPPS sesuai rekomendasi persidangan sinode dan mengangkat anggota-anggotanya serta menetapkan unit pembantu pelayanan Majelis Sinode. Ayat 7. Dalam proses penyelesaian masalah di lingkup jemaat klasis dan sinode, Majelis Sinode bermitra dan berkonsultasi dengan Majelis Jemaat dan Majelis Klasis. Ayat 8. Majelis Sinode bertanggung jawab kepada persidangan sinode sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Paragraf 1. Badan Pembantu Pelayanan Sinode. Pasal 56. Ayat 1. Sinode melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada Majelis Sinode untuk membentuk struktur Badan Pembantu Pelayanan Sinode sesuai dengan kebutuhan pelayanan Gemit dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Sinode. Ayat 2. Anggota-anggota Badan Pembantu Pelayanan Sinode dipilih dari antara pendeta emeritus, pendeta penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan Majelis Sinode. Ayat 3. Badan Pembantu Pelayanan Sinode terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Sinode BPPPS, Badan Diakonia Gemit BDG, Panitia Pemilihan Majelis Sinode, Panitia Tetap Tata Gereja PTTG, dan Badan Pembantu lain sesuai dengan kebutuhan sinode. Ayat 4. Badan Pembantu Pelayanan Sinode diperhadapkan dalam kebaktian khusus. Ayat 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap Badan Pembantu Pelayanan Sinode ini bermitra dan berkonsultasi dengan Badan Pembantu Pelayanan di lingkup jemaat klasis dan sinode. Ayat 6.
Badan Pembantu Pelayanan Sinode bertanggung jawab kepada Sinode melalui Majelis Sinode. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Sinode diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 2. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Sinode. Pasal 57. Ayat 1. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Sinode dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk membantu Majelis Sinode Harian dalam melaksanakan panca pelayanan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan Majelis Sinode diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Bab 11. Atribut Gereja. Pasal 58. Himne dan Mars. Ayat 1. Himne dan Mars Gemit adalah ungkapan keyakinan Gemit mengenai hakikat dan panggilannya. Ayat 2. Himne dan Mars Gemit tersebut digubah dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya. Ayat 3. Himne Gemit adalah Yesus Kristus tiang induk rumah Allah dan Mars Gemit adalah di bumi Indonesia engkau berdiri. Pasal 59. Lambang. Ayat 1. Lambang Gemit adalah gambaran dari pemahaman Gemit mengenai hakikat dan panggilannya. Ayat 2. Lambang Gemit dibuat dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya. Ayat 3. Penentuan ukuran, warna, dan hal lain tentang lambang Gemit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pokok Gemit. Pasal 60. Bendera. Ayat 1. Bendera Gemit melambangkan partisipasi seluruh anggota Gemit dalam penyelenggaraan penyelamatan Allah bagi dunia dan juga sebagai tanda yang menyatakan kehadiran Gemit secara kelembagaan. Ayat 2. Bendera Gemit dibuat dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya. Ayat 3. Penentuan ukuran, warna, dan hal lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pokok Gemit. Bab 12 Perbendaharaan Pasal 61. Ayat 1. Segala perbendaharaan Gemit yang diperoleh sebagai persembahan anggota Gemit, hasil pengelolaan aset-aset Gemit, dan sumbangan atau bantuan pihak lain adalah milik Allah yang dipercayakan kepada Gemit. Ayat 2. Perbendaharaan itu mencakup uang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Ayat 3. Segala perbendaharaan Gemit mesti dipakai secara baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan untuk membiayai seluruh pelaksanaan amanat kerasulan. Ayat 4. Wewenang pemilikan atas segala sumber daya termasuk perbendaharaan Gemit pada lingkup jemaat klasis dan sinode dipegang oleh sinode dan wewenang pengelolaannya dipegang oleh majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode serta dipertanggungjawabkan kepada sinode. Ayat 5. Pengelolaan dan pemanfaatan perbendaharaan Gemit dilaksanakan secara terpadu, terbuka ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pokok Gemit. Ayat 6. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dari pemanfaatan perbendaharaan Gemit dilakukan pengawasan secara berkala dan teratur. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perbendaharaan diatur dalam Peraturan Pokok Gemit. Bab 13. Tata urutan peraturan. Pasal 62. Ayat 1. Tata Gemit tersusun secara berjenjang sebagai berikut. Poin A. Tata dasar. B. Peraturan pokok. C. Keputusan persidangan sinode. D. Peraturan pelaksana peraturan pokok. E. Keputusan persidangan majelis sinode. F. Keputusan persidangan klasis. G. Keputusan persidangan majelis klasis. H. Keputusan persidangan jemaat. I. Keputusan persidangan majelis jemaat. Ayat 2. Urut-urutan tata Gemit ini saling menjiwai dan saling merujuk. Bab 14. Perubahan tata dasar Gemit. Pasal 63. Ayat 1. Perubahan tata dasar Gemit hanya dapat dilakukan dalam persidangan sinode Gemit. Ayat 2. Usul perubahan pasal-pasal tata dasar dapat diajukan oleh jemaat Gemit kepada sinode Gemit melalui majelis jemaat, majelis klasis, atau majelis sinode. Ayat 3. Setiap usul perubahan pasal-pasal tata dasar Gemit harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, serta alasannya. Ayat 4. Usul perubahan pasal-pasal tata dasar dapat diterima dan ditetapkan sebagai usul apabila didukung oleh sepertiga jumlah peserta persidangan sinode untuk menjadi agenda persidangan. Ayat 5.
Keputusan untuk mengubah pasal-pasal Tata Dasar Gemit dilakukan apabila didukung lebih dari setengah jumlah peserta persidangan sinode. Ayat 6. Khusus mengenai pembukaan serta hakikat dasar, bentuk pengakuan dan ajaran dalam batang tubuh Tata Dasar ini tidak dapat dilakukan perubahan. Bab 15. Aturan Peralihan. Pasal 1. Segala peraturan Gemit yang ada, masih berlaku selama belum ditetapkan peraturan yang baru menurut Tata Dasar Gemit. Pasal 2. Semua badan pelayanan Gemit yang ada tetap berfungsi selama belum ditetapkan yang baru menurut Tata Dasar Gemit. Bab 16. Aturan Tambahan. Paling lambat 1 tahun setelah Tata Dasar ini ditetapkan, maka peraturan pokok jemaat, peraturan pokok klasis, dan peraturan pokok sinode harus ditetapkan. Ditetapkan di Auditorium Ti Langga Klasis Lobalain oleh Sinode Gemit pada persidangan Sinode Gemit ke-34 tanggal 29 September tahun 2015. Majelis Ketua Persidangan. 1. Pendeta Robert Little-Noni STH. 2. Pendeta Lai Abdi Wunyi MSI. 3. Pendeta Welmins Pardosi SSI. 4. Penatua Dr. Andus Yohanes Kala Penangga. 5. Penatua Tobias Mesak MT. Sekretaris Persidangan. Pendeta Benyamin Naralulu MTH.